Uyus awan tanggal merah. Dadah. B, foto dulu lah dari belakang. Oh ya. Kesini teman, lu kasih ada di depan. Boleh? Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA, Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif, aksi nyata penyebaran dan pemahaman serta pengalaman budaya positif di sekolah oleh Bapak Dede Yusuf Eskom sebagai calon guru penggerak. Baiklah, agenda pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Timur, kemudian pemaparan materi oleh calon guru penggerak, tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Marganda Sitohang. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Yang saya hormati semua Bapak Ibu guru yang berkenan hadir di tempat ini dalam rangka mendengarkan sosialisasi ataupun diseminasi penyebaran pemahaman disiplin positif ya buat kita semua dalam rangka tugas dari CPG atas nama Bapak Dede Yusuf SPD. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa ya buat teman kita, teman rekan sejawat kita, karena ketika sudah mengambil keputusan untuk belajar, mengambil keputusan untuk menambah dari segi pemahaman, pengetahuan, kognitif dan afektif keterampilannya di dalam pengelolaan pembelajaran di kelas ini akan membutuhkan waktu ya, waktu, tenaga, pikiran dan dedikasi. Apa yang sudah didapatkannya itu akan diberikan atau diterapkan di dalam kelas. Tidak hanya di lingkungan sekolah pribadi atau lingkungan sekolah sendiri, tapi ini juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah orang lain. Namanya diseminasi. Jadi pembekalan yang diberikan oleh guru, tim pengajar di CPG itu juga akan sangat bermanfaat buat saudara kita Pak Dede Yusuf. Dan ini juga akan berdampak baik buat SMA kita ya. Saya pribadi juga belum siap waktu itu. Sebenarnya waktu itu masih diskusi kita ya, Pak Dede kalau ada angkatan berapa nanti buka CPG, ntar bareng-bareng ya. Nah Pak Dede juga udah mengingatkan, Pak sudah buka gelombang yang sekian. Nah ternyata memang dibutuhkan konsistensi dan integritas untuk kalau kita mau siap ya siap kita daftarkan seperti itu. Ternyata saya belum siap karena sesuatu hal, dan ini sangat
bermanfaat sekali buat pribadi kita masing-masing ya, untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah energi positif di sekolah kita, dan ini akan berdampak bagi lingkungannya ya, terutama lingkungan teman rekan sejawat. Jika ada permasalahan-permasalahan ditemukan di kelas, tidak hanya tentang akademik tapi non akademik juga, bagaimana cara penyelesaian dari suatu masalah, ataupun ada masukan-masukan yang akan disampaikan oleh guru, saling berbagi, dan ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan itu saja mungkin sambutan dari saya. Kita terus dukung, kita terus support Pak Dede Yusuf untuk bisa meraih ketuntasan dalam CPG ini sebagai akhirnya sebagai guru penggerak di SMA Negeri 1 Cikarang Timur, dan ini akan menambah nilai rapot sekolah ya. Dan di akhirnya nanti Pak Dede, kalau sudah menempuh kurang lebih 6 bulan ya Pak ya, akhirnya dapatlah sertifikat sebagai guru penggerak, dan kami harapkan Pak Dede bisa menularkan apa yang sudah didapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini, dan bisa bermanfaat buat kita semua, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi kebaikan. Itu yang terutama, artinya dampak positif itu yang harus kita tularkan. Kalau yang negatif bisa kita redam dengan dampak positif ya. Terang itu akan bisa meminimalkan kegelapan, tapi kalau sudah gelap, terang itu sudah tidak kelihatan lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini, dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Marganda Sitohang yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Timur urusan kesiswaan kepada Bapak Romli MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi aksi nyata dari CPG dari SMA Negeri 1 Cikarang Timur Bapak Dede Yusuf Eskom. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah serta salawat salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Ibu bapak, kita perlu sekolah lain mah ada yang sekolah penggerak gitu ya. Kita guru penggerak baru 1. Alhamdulillah hari ini Pak Dede memprakarsai kedua. Ini berarti mudah-mudahan lah ke depan pada mau jadi penggerak gitu ya. Walaupun katanya sih penggerak cuman sampai saat ini katanya gitu ya. Karena ke depan katanya pemerintah kehabisan duit untuk membiayai calon penggerak. Jadi Pak Dede lah yang berkesempatan nanti menjadi kepala sekolah ya Pak Dede, atau pengawas. Mudah-mudahan, karena diprioritaskan itu guru penggerak dulu. Ya tergantung nasib. Mudah-mudahan. Tapi ketika Pak Dede sudah punya kuncinya, Pak Dede lah yang berhak membuka pintu itu, pintu untuk menuju kesuksesan puncak dari karir di sekolah, yaitu kepala sekolah. Ya kalau tidak bisa jadi pengawas. Tapi untuk kali ini mah saya tetap utuh cita-cita saya mah jadi lurah gitu ya. Ibu bapak, mungkin banyak keuntungannya kita punya guru penggerak, karena mereka kemana-mana gitu ya, ke SMA mana gitu yang membutuhkan ya Pak Idan lah, saya contohnya, istrinya itu sampai kemana-mana gitu. Karena memang teman-teman saya juga sudah pada masuk ke guru penggerak, bahkan sudah mendapat fee yang lumayan gitu ya,
Jadi ketika selesai kegiatan dapat gitu ya. Walaupun Pak Dede sekarang mah baru sebatas konsumsi doang, nanti diganti gitu ya. Karena setiap kegiatan mah nanti akan dihitung oleh pemerintah. Jadi pengalaman teman saya itu dari 5 juta sekarang karena memang sepi aktivitasnya gitu dia dapat 3 juta. Jadi memang ada memang upahnya untuk guru penggerak ini. Selain ada upah juga ada next karirnya itu dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas. Iwo mudah-mudahan nih kalau ada pendaftaran lagi gelombang 11 gelombang 11 tuh mudah-mudahan masih ada ibu bapak mau PNS mau P3K mau honorer bisa ya Pak Dede ya, semuanya bisa untuk menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Saiful yang senior ini ya, walaupun kesininya baru, tapi Pak Saiful berkarir di swasta. Saya lihat sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan gitu ya, luar biasa. Jadi kesini sudah pada matang. Mudah-mudahan lah ketika memang guru penggerak banyak, terus talenta di guru juga banyak untuk memimpin sekolah. Mudah-mudahan Cikarang Timur lebih cepat untuk maju dan berhasil. Itu saja dari saya. Selamat kepada Pak Dede untuk mensosialisasikan ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang diberikan oleh Pak Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Romli MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, selanjutnya langsung ke inti acaranya ya Pak ya. Pemaparan materi oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Dede Yusuf Eskom. Kepada Bapak Dede Yusuf kami silakan. Mari Bapak, ya, kita nilainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Wabinasain ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, dan hal ini Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah hadir, Pak Dr. Marganda dan Pak Romli. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf TU yang sudah meluangkan waktunya di diseminasi budaya positif ini. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di ruangan guru yang sangat adem ini ya, mewah ya. Salawat serta salam selalu kita percurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dede Yusuf. Ya udah kenal ya. Calon guru penggerak, masih calon. Ya, kita bertahap. Alhamdulillah ini di angkatan 10. Waktu dulu pendaftaran sih gelombangnya 9, tapi sekarang udah ada buka lagi gelombang 11. Bapak Ibu semua berkesempatan ikut guru penggerak. Yang pasti buka SIM PKB-nya, jangan lupa sering-sering dilihat SIM PKB. Kemudian ada banyak keilmuan atau PMM tuh, platform Merdeka Belajar, itu kita bisa belajar banyak di situ. Nah ini juga sebenarnya ada topik budaya positif, disiplin positif ya di PMM yang nanti dapat sertifikatnya. Oke, sebelumnya izinkan saya memberikan pandangan bahwa di sini bukan berarti saya menggurui ya, ini tugas sebagai aksi nyata penyebaran pemahaman yang sudah kita alami di modul-modul kemarin, di modul pembelajaran CGP berbasis daring ya kemarin, dan ada pertemuan yang namanya Loka Karya. Di sini ya, sebentar. Nah ini peta konsep lah ya. Konsep inti budaya positif ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan,
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu-satu. Waktunya cukup lama ya, tapi tetap semangat Bapak Ibu. Iya. Kita kasih ice breaking dulu sedikit, boleh? Iya, jangan malah main HP aja ya. Tepuk, kalau saya bilang 1, tepuknya prok prok prok, ha, gitu ya. 1. Kalau 2, prok prok prok, dor. 2. Dua kali aja ya, dor gitu ya biar seru ya. 2. Nah, kalau tepuk 3, hu gitu ya. Prok prok prok, hu gitu ya. 3 kali punya. Satu kali aja. 3. Ya, coba berdiri dulu biar semangat. Ya, ini. Ya, siap. Tepuk 2. Nah, 2 1 3. Prok prok prok, dor prok prok prok, ha. Satu kali. Ya, ulang. Satu kali itu yang dor cuma 2 kali ya. Yang 2 tuh dornya doang yang 2 kali. Kebanyakan enggak? Tepuk 2 2 2. Dor. Oke. Konsentrasi sudah cukup ya? Cukup aja ya? Terima kasih. Iya, pengennya gitu. Tapi gak enak saya ya. Bapak Ibu udah lebih jago. Itu SD itu lebih ke biar mereka biar anak-anak nanti kalau di kelas meningkatkan konsentrasi kembali kepada pelajaran kita. Next nih, apa sih konsep perubahan paradigma belajar? Di sini kita udah pernah dengar namanya, zaman kita dulu ada dulu kita pembelajarannya teaching center ya. Sekarang paradigma pembelajaran baru bahwa kita kalau bisa student center, berpusat kepada murid. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih diferensiasi? Yaitu memungkinkan peserta didik belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan mereka masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya sesuai minat, bakat, seperti ada IPA, IPS ya, di kurikulum Merdeka dan sebagainya. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu apa? Ini ada 6 dimensinya. Yang pertama, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke. Nah, ini materi kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kenapa langsung ke sini? Kita pernah berpikiran ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, miskonsepsi ini bertujuan stimulusnya yaitu kita stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda ya. Murid butuhnya apa, kita butuhnya berbeda, dan kita bisa memberikan rujukan kepada murid, tapi murid bisa menolak rujukan tersebut ya. Penghargaan juga kan. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Izin saya duduk aja ya, nggak apa-apa ya. Dan kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Teori kontrolnya kita ternyata tidak bisa mengontrol orang itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian model berpikir menang kalah menurut stimulus respon, padahal kita berpikir menang ya, jangan berpikir menang kalah gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, padahal lebih bagusnya kolaborasi dan kondensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke. Nah, ini baru disiplin positif. Nah, apa sih itu disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa menggunakan hadiah, ancaman, atau hukuman. Nah, kita
mungkin masih banyak sering kalau kamu masuk lagi kamu panggil orang tua gitu, ancaman ya, setuju ya, kayak gitu ya. Tapi memang itu akan disadurkan, disepahamkan karena dia sudah ada peraturan yang sebelum dia masuk ke sekolah ini atau ketika kelas 10 dia memahami aturan-aturan. Nah, itu harus tetap kita pegang teguh. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah membentuk peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jangan sampai mereka terpaksa melakukan itu ya. Kalau bisa ada motivasi dari dalam diri mereka. Kemudian, nah apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah ini mungkin pernah mendengar ya nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai-nilai yang disepakati bersama, nilai kebajikan itu ya, lepas dari perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Kemudian ada menurut IB Primary Years ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan sebagainya. Kemudian kebajikan universal yang keterampilan hidup. Kemudian dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, tadi kebajikan universal. Nah, kebajikan universal ini kalau kita di dalam Islam itu memandang bahwa Al-Quran dan hadis adalah pegangan ya, dan sunnah ya dari Nabi. Nah, ini ada lagi 5 kebutuhan dasar. Lanjut nih materi berikutnya. 5 kebutuhan dasar ini, apa sih kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar adalah segala hal yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan kita. Setiap tindakan kita memiliki tujuan tertentu dan semua upaya bertujuan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Walaupun ya kita di manusia itu ada yang melaksanakan atau memenuhi kebutuhan dasarnya dengan sikap yang positif dan sikap yang negatif. Ada yang pro dan kontra ya. Ini contohnya 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang paling utama bertahan hidup. Setuju ya Bapak Ibu? Makan, pangan, papan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Kemudian anak, ini juga anak dan kita juga sebagai guru ada namanya ingin diterima atau rasa kasih sayang dan rasa diterima. Misal rasa diterima itu anak-anak melakukan kesalahan. Nah, nanti ada namanya restitusi, nanti kita pelajari juga. Sebelumnya juga pernah ya. Nah, anak tuh jangan sampai menyendiri gitu ya. Nah, kenapa nggak berkumpul dengan teman kamu? Beda circle bu, gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Nah, cobalah main bareng-bareng, jangan circle-circlean kayak gitu. Kita wajib memahamkan itu. Anak ada rasa ingin diterima juga. Iya, penguasaan contohnya. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan contohnya juga handphone ya. Kita berkuasa atas handphone kita, setuju ya? Tidak, orang lain tidak boleh minjem dong. Nanti dia buka WA dan sebagainya. Kecuali mungkin kita minta tolong menelpon orang lain gitu ya. Meminta telepon ke orang tuanya yang karena dia terlambat atau karena dia izin ya dan sebagainya. Kemudian kebebasan. Nah, ini kita juga perlu kebebasan, setuju ya? Contohnya kebebasannya di sini, ya, kebebasan di sini memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Atau kita kebebasannya itu healing apa healing? Jalan-jalan, setuju ya? Mancing ya Pak ya? Ingin membebaskan pikiran dari jangker, jalan-jalan kerja, nah itu. Jabung beda lagi, coba termisional. Ya. Itu kebebasan. Kemudian kesenangan. Ini funny, bermain, humor, antusiasme, karaoke, tertawa. Itu kita perlu juga. Ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar kita. Ya tadi ya. Ya, tertawa. Sudah tertawa hari ini Bu Pipi? Ketawa Bang. Iya, bagus. Iya. Selanjutnya materi berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Jadi Pak Romli duduk lagi, bervariasi ya. Apa sih motivasi? Karena kita hidup
pasti ada motivasinya gitu ya. Saya berpikiran dulu sampai sekarang masih prinsip hidup atau motivasi atau quotes yang kita pegang, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Ingin bahwa sesungguhnya manusia yang berguna gimana sebaik-baiknya ya. Jadi lupa iya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia tentunya beda-beda ya. Kalau tujuan hidup ada motivasi yang menurut James K. Wilson dalam bukunya The Moral Sense. Yang pertama kita James ya, salah. 3 motivasi perilaku manusia ini, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau penghormatan orang lain. Setuju ya? Kemudian yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa sih maksudnya? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita berkendara pakai helm, yang bawa motor ya, bawa mobil pakai helm nggak mungkin. Untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari tidak selamat. Kita harus inginnya keselamatan, setuju ya? Nah, makanya pakai helm. Kemudian agar anak-anak tidak dihukum, kan dia ingin datang lebih cepat misalnya pagi hari kayak gitu. Dia kan berarti dia patuh atau tertib. Nah ini. Kemudian ada lagi yang kedua, mendapatkan penghargaan atau penghormatan orang lain. Misal gini, ada suatu cerita SD ya guru, mungkin ada di cerita lain. Anak SD dia tidak bisa tertib misalnya. Anak SMA kan tinggal di kesadarannya aja. Yang tertib dikasih bintang, ditempel-tempelin ya, atau digambarin di tangannya bintang. Suatu ketika gurunya yang biasa ngasih bintang tidak hadir tuh, terus tidak tertib lagi. Ganti guru penggantinya. Terus acak-acakan lagi tuh, tidak tertib lagi. Misal mau masuk kelas habis dari kantin, desek-desekan atau lari-larian. Nah, seperti itu kan anak-anak ingin mendapatkan penghargaan, setuju ya? Nah, nanti kita sampai ke materi itu. Dan yang ketiga, fungsi dari definisi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya kita ingin mengontrol orang lain. Nah, itu motivasi perilaku. Tapi sebenarnya orang lain yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini tema materi berikutnya, kita motivasi perilaku manusia itu yang pertama hukuman. Nah ini biasanya tidak terencana nih hukuman. Kemudian ada yang konsekuensi. Ini ada 3 perbedaannya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya bersifatnya satu arah ya, bisa hukuman bentuk fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi dia terencana. Ya, konsekuensinya apa? Ya. Ya, restitusi. Kemudian kalau restitusi apa? Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Nah, selanjutnya setelah mengetahui tadi 3 perilaku manusia, ada lagi namanya 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru dulu nih, ada yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kita udah di posisi mana ini Bapak Ibu? Teman. Sangat baik ya teman ya, boleh. Karena memang di pembelajaran kurikulum Merdeka ini kita bisa memposisikan diri sebagai teman. Kenapa? Karena mereka butuh motivasi. Kamu gimana? Kok nggak bisa mau apakah perlu les tambahan, nanti kita akan bareng-bareng pengayaan mungkin gitu ya. Sebagai teman kan si guru ini memberikan solusi-solusi terbaik. Atau sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya kamu nggak bisa ini ngerjain ini doang, misal begitu ya. Ini sudah Bapak kasih contoh gitu, mohon maaf nih misalnya gitu ya. Atau ada lagi penghukum, kamu salah upacara kan,
ya kita juga sering yang melihat anak tidak tertib memakai atribut, dasi dan sebagainya. Nah kita kadang-kadang baris lebih lama, dia dipindahkan. Tujuannya apa? Inginnya membuat jerak gitu ya, kita hukum. Tapi kalau posisi manajer, alangkah baiknya kamu setelah dia di upacara selesai, kita kasih wejangan atau nasihat. Kenapa masih melakukan seperti ini? Kenapa telat? Kenapa? Kamu tahu nggak sebelumnya peraturan sekolah itu seperti apa? Harus memakai seragam lengkap atau atribut lengkap ketika upacara, kayak gitu ya. Apa yang solusi terbaik kamu nanti ke depannya biar tidak dihukum seperti ini lagi? Saya akan datang lebih pagi, kemudian memakai atribut lengkap. Nah itu kalau bisa kita di posisi manajer, jadi menyadarkan dia, kemudian memberikan solusi terbaik atau dia mencari solusi sendiri sehingga sadar bahwa itu salah, ya. Kemudian, nah ini 5 posisi kontrol. Contohnya tadi ya, penghukum, hormat pada bendera selama sejam. Misal, zaman dulu masih kayak gini nih, zaman kita SD ya Bapak Ibu ya. Oh enggak. SD ini udah bagus. Iya Pak. Keliling lapangan, nah, misal karena tidak mengerjakan tugas. Ya, sebenarnya ada korelasinya nggak dengan pembelajaran kita? Nah, maksudnya dicari yang paling mendekati sehingga dia tersadarkan. Ya kalau misalnya tidak hafal Pancasila misalnya, hafalkan sampai bisa. Jadi biar jangan dihukum fisik gitu ya. Ini penghukum nih contohnya nih. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ketika tidak memakai atribut di satu upacara, berapa kali Bapak Ibu harus bilang kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kayak gitu ya. Itu kan aduh saya salah nih. Dia kalau dia sadar gitu ya. Makanya ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah kayak gitu ya. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu. Ada ya kayak gitu ya. Apa-apa, bagus gitu ya. Kemudian pemantau. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara beli atribut ya ke koperasi, temuin Ibu Lilis di sini ya. Ya, di sini Bu Susi ya, Susi. Jangan diulangi lagi ya. Nah, itu kan pemantau, dia pantauan dari jauh nih, kamu udah sering berapa kali nih. Kemudian yang berikutnya posisi sebagai manajer. Nah, ini tadi, apa kamu tahu kesalahan kamu kayak gitu ya? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Ya kita berharap semoga mereka ada motivasi intrinsik di dalam diri mereka ya, karena sudah kita sadarkan, kita tentunya masing-masing juga cara menyadarkannya ya. Cuman kan kesadaran itu yang kita lihat belum. Nah kemudian subtema berikutnya keyakinan kelas. Udah pernah dengar ya? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas, pernah ya Bapak Ibu? Atau membuat kontrak belajar zaman awal-awal pembelajaran. Nah, kesepakatan kelas sama saja sebenarnya sih. Jadi kenapa bukan peraturan kelas? Nah, ada yang tanya nggak kira-kira? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, kenapa namanya keyakinan kelas? Nah, mari kita lihat. Kenapa ya? Oke, di sini prinsip atau nilai-nilai dasar yang disepakati oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, kalau peraturan lebih ke kalimat-kalimat yang baku. Nah, kalau ini keyakinan kelas, apa yang kita yakini di kelas tersebut. Nah, misal prinsip-prinsip kebaikannya apa, nilai-nilai dasar yang ingin dicapai apa. Misal keyakinan kelas yang kita lihat. Nah, ini bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Berupa pernyataan universal atau abstrak. Jadi bukan, dan dibuat dalam pernyataan positif, bukan kalimat negatif. Contohnya dilarang membuang sampah, itu kan dilarang, kalimatnya negatif Bapak Ibu ya. Kalau kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi bukan kalimat yang panjang-panjang, mematuhi peraturan sekolah bla bla bla. Misal sedikitnya itu tidak juga negatif ya. Belajar dengan aman dan nyaman, artinya tidak boleh gaduh, misal gitu ya, jika tidak ada guru. Nah, berarti kan Berarti di awal jangan kata tidak ya? ya tidak menggunakan kalimat yang negatif.
contohnya lagi jangan itu kan negatif. Jangan misal membuli teman. Nah berarti kan baiknya gimana? Bully teman. Berkatalah dengan baik, perkataan yang baik. Nah, Kadang-kadang bahasa itu iya. apa namanya? Boleh ditanggapi nggak sih? Boleh gimana Pak? Ya, kadang bahasa yang sederhana yang mudah Iya. dimengerti anak-anak gampang. Gampang. Harus benar-benar apa namanya spesifik danta Iya. gitu kalau bahasa orang Gembong. Tegas. Nah, Danta, iya betul. Kalau yang normatif kadang-kadang nggak ditanggapi gimana ya Pak? Iya, Iya, gimana Pak? boleh. Di sini juga disesuaikan juga dengan kondisi kelas, Pak. Kalau memang bahasa atau kearifan lokal kita, ya, budaya di Bekasi seperti apa, ya, baiknya sih memang menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dicerna oleh anak-anak dan kesepakatan bersama. Kayak kemarin kita ngelihat PMM teman kita ya, yang nempel-nempel notes. Nah itu disebar dulu. Apa sih keyakinan kelas kamu? Saya juga membuat tuh, namanya membuat keyakinan kelas. Alangkah baiknya sih memang Bapak Ibu awal tahun keyakinan kelas tuh dibuat dan ditempel. Nanti Bapak Ibu guru yang pelajaran lain juga melihat bahwa itu keyakinan kelas, itu bersama wali kelas. Ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas sama. Jadi nilai-nilai yang disepakati. Contohnya di kelas ini tidak memakai seragam sesuai dengan hari. Nah, jika ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti kan dia sadar sendiri bahwa malu gitu ya. Kok saya sendiri beda kayak gitu ya. Dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas di sini ya. Ya, keyakinan kelas ada yang mau tanyakan lagi ya? Iya, boleh. Ini kan keyakinan kelas berarti kan untuk semua ya. Nah, Bagaimana kalau misalkan di pelajaran ibu tersendiri, ibu mau mengadakan kesepakatan kelas itu boleh nggak? boleh. Tapi memang kalimat Pelajaran. iya, mungkin namanya kontrak belajar, Bu. Kontrak Itu belajar. dilaksanakan di awal pelajaran kita di semester awal atau di semester genap, tapi di bagian pelajaran awal. Kalau keyakinan kelas ya khusus, lebih khusus, betul. Itu namanya Ada tanda tangan kontrak itu juga. iya, atas kesepakatan bersama dengan murid ya. Kalau yang keyakinan kelas lebih ke wali kelas sih yang membimbing. Itu kan semua ya. untuk Betul, kelas. untuk seluruh siswa. Jadi siswa juga dilibatkan. Nah, selanjutnya segitiga restitusi ini bagian terakhir. Tadi kan 8 tema gitu ya sehari ini ya. Ini kalau di PMM itu 7 hari. Iya, disiplin positif. Waktunya. Nah ini. Apa sih segitiga restitusi? Nah, tadi kan udah tahu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi dikembangkan lagi di segitiga restitusi ini oleh Diana Ghosh ya dalam bukunya Restitution ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama tahapannya itu menstabilkan identitas. Nah, anak-anak kadang kita nanti kita coba ya contohnya ya. Kadang kita begini, sini, salah itu gitu ya, langsung digituin. Padahal sini nak ditanya dulu kenapa kamu buat seperti itu. Distabilkan dulu identitasnya, jangan langsung salah, adjustment gitu ya, di adjust ya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. So, kamu sudah tahu kan bahwa misal contohnya mereka menggunakan lipstick, ya. Tahu nggak ini sampai merah begini kamu? Ini sekolah nih ya. Mau sekolah Sampai begini. mau sekolah mau model nih, mau nyinden. Nah, divalidasi. Kamu tahu peraturan sekolah tidak boleh memakai lipstick yang berlebihan atau make up ya yang berlebihan. Nah, kemudian tanyakan keyakinannya. Kan kita sudah bikin keyakinan atau peraturan sekolah yang sudah kita sepakati bahwa hal-hal kayak gitu tidak baik. Nah, mereka sadar. Apa solusi terbaik kamu? Distabilkan, dikasih keyakinan lagi. Apa solusi kamu? Coba, saya akan minta maaf pada guru yang sudah mendukung saya gitu ya. Saya akan menyebarkan bahwa hal kayak gini tidak boleh. Kemudian saya akan menghapus yang terlawat itu ya, anak-anak ya. Lalu Bapak Ibu guru boleh bermake up? Boleh. Aduh. Boleh. Kata Bapak Kepala Sekolah ya, Ibu dan Bapak sebelumnya. Ya, hanya ibu guru
Iya bapak, tuh ada yang bilang boleh. Ada. Bapak-bapak dandan ya. Ya, tanya ibu guru, kenapa? Karena personality ya Pak, hospitality pelayanan kepada murid. Dan masa mohon maaf terlihat kucal masuk ke kelas gitu ya? Kucal ke kucal ya biar Anak-anak fresh. juga protes, bu kok pucet banget sih? Nah betul, kok pucat banget sih bu gini? Ya alangkah baiknya kita Boleh nggak kalau kamu Soleh. rambutnya panjang? Bapak guru ya? Bapak guru boleh nggak rambutnya panjang? Secara filosofi Kiai Hajar Dewantara, kita alangkah baiknya memberikan yang pertama ingasa sungtulada, memberikan keteladanan. Sungtulodo bahasa Jawa ya. Ingasa mau ing maja mangun apa? Pertama ingaso sungtulodo, ing majo mangun karso, tuturi handayani. Yang kedua ing majo mangun karso. Di tengah berikan bimbingan, yang terakhir tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan, motivasi. Alangkah baiknya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi Bu, tidak boleh berarti ya. Makanya kita memberikan keteladanan yang baik dengan cara ya berpakaian yang tertib. Ya oke, lanjut dulu. Nanti kita diskusi lagi. Nah ini contohnya nih, menstabilkan identitas. Kan make up boleh? Menstabilkan identitas contohnya berbuat salah itu wajar, ya nggak? Kita stabilkan dulu identitasnya ya. Mungkin guru bapak ibu BK sudah lebih paham ini. Ada di mata kuliahnya kata Bu Yun, kemarin kita diskusi sedikit. Ya, tapi tugas bapak ibu guru BK sangat berat ya, makanya kita sebagai guru juga memahami ini segitiga restitusi ini atau disiplin positif di PMM ada ya. Kita bisa menyelesaikan topik itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini itu ya, menstabilkan identitas dulu. Bapak ibu guru juga pernah melakukan itu. Terus ya jangan dulu begini begitu kan, bisa gitu ya. Lebih parah dari ini kalau kamu tahu gitu. Zaman saya mungkin direndam ya Pak Romi. Karena kolamnya udah jadi ruangan capsek gitu. Kemudian bapak kakinya direndam ya. Tapi sama sepatu-sepatunya Bu. Jadi lumpur ya. Bapak ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Distabilkan dulu ya, tidak langsung di ini ya. Kamu boleh berhak merasa begitu, ya, boleh kan kayak gitu. Nah kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal-hal ini. Misal anak main handphone saat pelajaran yang tidak diinginkan menggunakan handphone. Gurunya tidak menginginkan anak bermain handphone. Karena suka dikumpulin ya handphonenya di KM. Nah, ini kan kenapa kamu melakukan hal itu gitu ya? Kamu pasti punya alasan. Anak kan punya inginan 5 kebutuhan dasar tadi, ingin kebebasan, ingin penguasaan. Saya pengen main HP gitu ya, kayak gitu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Oke, lanjut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa sih? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Ditanya. Kamu misal tidak sholat, ya udah dewasa, kamu udah lebih dari 7 tahun. Apa keyakinan di dalam Islam? Misal saya sebagai muslim sudah balik, harus sholat 5 waktu begitu ya. Itu kan kalau keyakinan kita sebagai muslim. Nah ini kalau keyakinan kelas kita apa? Tidak masuk selama 10 hari, tapi tidak ngasih kabar ke wali kelas. Waduh, gitu ya. Kemudian nilai-nilai apa yang udah disepakati bersama? Nah kayak tadi ya, di keyakinan kelas ya. Nah kemudian ada menanyakan keyakinan lagi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih, gitu kan ya? Nah ini digali gitu ya. Seperti kemarin saya ngelihat Pak Deden memberikan segitiga restitusi kepada alumni ya, berarti ya kelas 12 ya Pak Deden ya. Saya juga itu termasuk segitiga restitusi, berbentuk ngobrol, tidak terasa. Tanya anaknya, kamu kenapa jam segini baru datang? Misal perjanjiannya jam 7, dia telat, terus sholat subuh kagak, tahu nggak keyakinannya gini. Terus dikasih nasihat ya gitu ya, menanyakan keyakinannya kayak gitu.
Sebenarnya ini sering kita lakukan ya. Cuma memang tidak terasa itu adalah segitiga restitusi. Kita nggak tahu istilahnya. Ya, karena ini baru dikenalkan padahal yang penemunya ini dari 98. Diane Gosennya namanya. Nah, ini baru di kurikulum Merdeka, ini barang baru sebenarnya. Namanya segitiga restitusi dan ini pernah juga didiseminasikan di ruang guru lama sama Pak Yahya ya waktu itu. Dan ini contoh ya. Nanti ini ceritanya Doni ya, namanya Doni. Kenapa kamu telat nih, suaranya nggak ada ya? Ini nanti videonya juga ada sih di YouTube, cuma YouTube-nya bukan YouTube yang saya ini. Jadi ceritanya Sedih amat lu. ya ada teks Sedih ya. Ini siswa gurunya lagi rapat, siswanya ke KP. Nah, saya panggil, kenapa kamu ke KP? Saya ingin bebas Pak. Padahal dia bolos. Kemudian kasih restitusi. Nanti videonya saya share juga kalau Bapak Ibu pengen lihat linknya ya. Tapi mohon maaf, ini baru contoh penerapan, bukan pelakuan aslinya. Pengalamannya sih beberapa kali ternyata kita melakukan itu, cuman baru tahu istilahnya ini namanya restitusi. Ya, ini slide yang paling saya sukai. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf ya, tadi sekali lagi saya belum bilang tidak maksud menggurui. Di sini tujuannya penyebaran pemahaman disiplin positif atau budaya positif. Ya, namun cek Sunda mah lain mematahan wajah memeri ya gitu ya. Atau udah apa sih itu Pak? Ada lagi tuh yang di Udah ronggeng. Iya, udah ronggeng. Oh, Apa sih? Lupa istilah itu. Pak. Pada intinya kita berharap anak murid kita ke depan menjadi manusia yang sesuai penghargaannya setinggi-tingginya atau mendapatkan kesenangan, kesadaran, kebutuhan dan lain sebagainya, menjadi manusia yang berguna ya bagi nusa dan bangsa dan agama. Amin. Amin ya Allah. Ya. Ini cukup, saya mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah ikut mengikuti, menghadiri diseminasi ini. Semoga banyak manfaatnya. Nanti kita buka juga sesi tanya jawab deh, biar agak lebih plong sambil nunggu konsumsi. Sesinya nanti dibuka 2 kali aja, jangan banyak-banyak ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan juga tidak masalah. Akhirul kalam dari saya dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dede Yusuf sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Baik, Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau bisa dijawab, kalau nggak diPR-in ya. Tadi sudah beberapa ya dari Bu Vivi, kemudian dari Bu Lia, mungkin ada beberapa ibu bapak yang masih mengganjal, yang masih ingin tahu bagaimana tentang diseminasi budaya positif ini. Disilakan. Ada? Boleh? Ayo mau nanya. Bapak Ibu mau? Boleh Pak? Mau nggak Bapak? Boleh. Ya, nyampe nggak? Oh, mic tadi di mana nih Pak? Tuh. Udah. Oke ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama langsung aja ya Pak Dede. Oke, menarik sekali tadi dari Pak Guru kita Pak Dede tentang budaya positif dan budaya disiplin positif. Nah, kembali ke belakang gitu ya. Mungkin bisa dibilang dari dari saya dulu swasta sampai sekarang sih ke negeri, pengalaman saya ada yang namanya mungkin bahasa kultur shock gitu ya. Dari yang dulu di swasta yang sangat ketat kedisiplinannya, mungkin tadi sudah dikasih tahu dengan Pak ini, saya memang alhamdulillah menjadi vokasi kesiswaan yang sangat ketat gitu ya. Mungkin sedikit berbagi pengalaman aja.
dari mulai jam 7 udah masuk apel setiap hari, terus sholat zuhur digiring-giring, nggak seperti di sini mungkin. Terus sama di apa namanya, pas pulang juga ya, pas pulang di apa namanya, sholat asar dulu lah gitu ya. Nggak di sini mungkin, kalau di sini bahasa kasarnya sendiri-sendiri lah gitu bahasanya ya. Mungkin kita ya sebagai guru bisa mengingatkan aja gitu ya, apalagi ya mungkin saya tanggung jawab juga mungkin sebagai guru agama nanti kan ya, atau kita ya umumnya sebagai guru ya tetap mengingatkan kepada anak-anak kita untuk disiplin, apalagi disiplin ibadah gitu. Nah, jadi gini, tadi yang sebenarnya masih mengganjal pada diri saya, bagaimana benar-benar menyebabkan siswa itu sadar dan jera akan budaya positif ini tanpa kita ya jujur aja di Al-Ikhwan saya sempat kalau ininya dikeluarin nih, saya cubit aja tuh gitu kan. Atau sempat ya fisik itu, contoh semacam kayak push up dan lain sebagainya, jujur sempat saya ini, cuman pas waktu itu pengawas ada PKKS gitu ya, harus budaya positif disiplinnya, oh merasa bersalah banget gitu kan ya anak-anak di gitu kan. Tapi ya jadi saya apalagi ya seperti tadi kultur saja, jadi beda banget di swasta khususnya di Al-Ikhwan dengan di sini ya budaya positif. Mungkin saya di sini juga nggak akan berani melihat anak datang apa namanya ininya dikeluarin push up, nggak mungkin kan seperti itu. Nah jadi mungkin intinya Pak Dede bagaimana sih caranya ya menyadarkan, membudayakan benar-benar anak itu walaupun tidak kita ancam, tidak kita apa, tapi benar-benar dia itu sadar gitu ya. Mungkin di situ yang masih mengganjal sebenarnya, karena memang dulu di Al-Ikhwan ya beda banget mungkin ya sama di negeri budaya ininya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, bukannya saya membanding-bandingkan, saya hanya ingin memberikan bencana agar saya juga tidak karena saya kan juga di sini baru pertama, saya juga masih melihat masih mengobservasi anak-anak gitu ya. Bagaimana nih biar nggak ada kesalahan gitu ya. Ya sebenarnya untuk kedisiplinan ini khususnya bukan hanya tanggung jawab Pak Romli mungkin sebagai kesiswaan, sebagai jenderalnya kedisiplinan, atau Bu Uyun gitu ya selaku BK, tapi kita semua sebagai guru adalah tanggung jawab kita bersama mendisiplinkan anak-anak seperti apa, seperti itu. Mohon izin bahwa bukannya membanding-bandingkan, bukannya bagaimana, mohon pencerahannya aja Pak Dede seperti apa untuk di khususnya di Seman 1 Cikarang Timur ini agar saya tidak terlalu shock lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saiful. Boleh Bu Lia? Mangga Bu Lia. Tapi nggak cukup Bu ininya. Maju aja Bu. Ini bawahnya nggak kan sama ya? Nggak apa-apa. Berarti harusnya cantik bawahnya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini saya sedikit menanggapi dari Pak Ipul ya. Tadi Pak Ipul mengatakan bahwa dia shock dari swasta ke negeri. Kalau menurut ya mungkin Pak Ipul baru pertama kali, tapi kalau seandainya Pak Ipul melihat ada anak wajib dikeluarkan, kita tidak langsung maksudnya tidak itu bukan urusan gua, tapi benar tadi katakan Pak Ipul, nilai kita warga, kita berhak untuk menegur anak tersebut gitu. Terus ya dulu di swasta ketat, di sini mungkin tidak ketat gitu ya, insya Allah nanti beda ketatnya. Kalau di sini mungkin anak-anaknya bajunya yang ketat-ketat ya Pak ya. Kayak pertanyaan Ibu di sini masalah pembiasaan positif, masalah ibadah ya Pak Dede. Soalnya Ibu karena suka melihat di anak biasanya di jam istirahat kedua kita kan ada waktu untuk makan dan sholat. Tapi kenyataannya itu anak-anak banyak yang belum sholat. Nah kalau Ibu, maaf, Ibu kalau misalkan anak masuk
ibu suka nanya, kamu kenapa telat? Gitu kan, sholat bu dan sebagainya. Oke, ibu kasih toleransi. Tapi nanti untuk ke minggu-minggu berikutnya ibu nggak kasih toleransi. Kenapa? Karena kita memang sudah ada jadwal. Kenapa nggak ibu kasih toleransi? Karena takut jadi pembiasaan dia. Oh nanti aja, maksudnya kita dikasih beri kebebasan kok untuk sholat. Nah tuh. Nah menurut Pak Dede sebagai guru penggerak, apakah tindakan yang ibu lakukan itu dalam pembiasaan positif itu sudah benar atau tidak? Mungkin itu saja yang ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lia. Bapak, boleh saya tanya satu lagi? Sedikit aja ini. Ya, saya yang nanya. Jadi kan tadi Bapak menjelaskan bahwa kita itu terbiasa dengan adanya reward dan punishment. Ya, seperti itu. Saya termasuk guru yang memberikan reward gitu kan. Misalnya anak kuis gitu kan. Kuis maju ke depan saya kasih beng-beng gitu kan. Kemudian kalau punishment sih jarang ya kayaknya kalau punishment gitu. Mungkin yang reward itu ya. Tapi kalau misalnya punishment, mungkin ini sebagai guru piket ya. Karena saya juga guru piket, kita nih guru-guru piket kadang suka bingung ya. Suka bingung kalau misalnya ada anak terlambat. Kalau misalnya kita tidak memberikan punishment, ternyata besokannya terlambat lagi. Gitu. Besokannya lagi terlambat lagi. Itu bagaimana Pak Dede? Gitu ya. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dede. Baik, boleh dijawab Pak Dede pertanyaan Pak Saiful dulu ya. Ibu, terima kasih Bapak Ibu guru yang tadi sudah bertanya. Yang pertama Pak Saiful ya, bagaimana menyadarkan hal-hal kayak gitu ya, yang anak tidak rapi, tidak berseragam dengan tepat gitu ya. Ya kita coba ya ini yang namanya segitiga restitusi. Tidak selalu hal-hal, makanya ada 5 posisi kontrol yang tadi. Kita sebagai apa sekarang nih? Saat ini masih jadi penghukum, masih jadi pembuat rasa